Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa di acara Suara Randusari, acara yang kita gelar untuk memberikan pencerahan sosialisasi tentang program dan kegiatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri Randusari. Siang ini saya berbahagia sekali bisa kedatangan tamu kerawuan. Tamu spesial kita siang ini adalah Ibu Titin Mulyaningsih, Magister Pendidikan. Terima kasih sekali Ibu Titin bisa hadir di ruangan ini. Nanti kita akan berbicara banyak hal, utamanya tentang filosofis dan hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum itu, supaya lebih rileks, lebih santai, izinkan saya untuk mencari tahu dulu. Tolong Ibu Titin ceritakan flashback masa lalu maksudnya itu masa kecil sampai akhirnya Bu Titin kini menjadi seorang pengajar dan bisa menempuh S2, bahkan bisa menulis beberapa buku karya tulis yang sudah dipublikasikan. Monggo Bu Titin. Terima kasih Pak Jum atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya diberi nama oleh orang tua saya Titin Mulyaningsih. Menurut bapak saya itu Titin itu dari kata titen, teliti. Gitu, ya. Niteni. Ya. Kemudian mulia dan bersifat asih. Iya. Harapannya seperti itu. Ya, saya lahir di Jogja 44 tahun yang lalu, Pak. Iya. Ya. Di kota ya, tepatnya di mana tuh? Di Jogja itu saya maksudnya di Kementerian mana? Gitu? Kalau saya lahirnya di Kementerian Tegalrejo. Kementerian Tegalrejo. Ya. Oh iya, oke. Tinggal di Kementerian Umberharjo. Iya. Ya. Oke. Lalu melanjutkan studinya dari tingkat dasar sampai kuliah S1, S2-nya bisa diceritakan? Iya Pak. Saya TK dan SD ini di swasta, di luar negeri, di luar negeri. Tetapi di sini mungkin merupakan salah satu pendidikan yang membentuk saya saat ini, dengan kedisiplinannya, kemudian dengan etos belajarnya seperti itu. Dan SMP, SMA saya di negeri sampai di jenjang kuliah. Oh iya. Ya, saya mendapat info bahwa kuliah S2 betul-betul itu dapat program dari pemerintah kota, benarkah itu? Bukan Bagaimana Pak. prosesnya? Saya kuliah S2 itu saat itu di tahun 2012 itu ada tawaran beasiswa yang diberikan oleh Kemdikbud melalui P2TK Pendidikan Dasar. P2TK Dikdas. Nah, kemudian ada proses seleksi yang harus kami ikuti dan kebetulan saat itu kami termasuk angkatan pertama pemberian beasiswa tugas belajar. Berarti program ini dari Kemdikbud ya? Iya, program dari Kemdikbud. Ya. Lalu itu spesifikasi atau menuju kemana itu yang S2-nya itu? Sesuai dengan status guru saat itu Pak. Jadi kan yang disasar adalah guru SD SMP. Sehingga kalau guru SD diarahkan untuk pendidikan dasar atau ke manajemen pendidikan. Gitu. Ya. Boleh tahu tesisnya yang dibuat, judulnya masih ingat? Tesis saya adalah pembuatan web sekolah. Ya bagus itu. Ya, kita masih pengen mengeksplor masa kecil Bu Titin dulu. Saya pengen tahu, tolong kalau masih
ingat waktu kecil dulu punya cita-cita seperti apakah itu seorang Bu Titin itu dulu? Waktu kecil saya ya cita-citanya itu berganti-ganti, Pak. Oh iya. Ya, tapi memang cenderung ke guru. Oh, Cenderung ke guru. Jadi Itu, ya. itu di alam bawah sadarnya itu sudah Ya. untuk guru gitu. Dan ternyata Tuhan mengabulkan. Ya. Itu. Oke, terima kasih. Itu cita-cita Bu Titin dulu pengen jadi seorang guru dan akhirnya benar sekarang menjadi guru, bahkan juga mengikuti berbagai komunitas. Ya. Boleh tolong diceritakan di media ini komunitas yang masih aktif diikuti yang membantu profesionalisme Bu Titin. Ya. Sebenarnya ikut komunitas itu baru saya lakoni itu sekitar tahun 2017-an, Pak. Oh, Iya. Sebelumnya saya masih pasif dan menganggap komunitas itu nanti hanya akan menambah kesibukan. Tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti komunitas, saya di situ saya juga banyak belajar. Oh, gitu. Ya, komunitas yang saya ikuti saat ini adalah yang pertama adalah komunitas literasi. Iya. Ini saya mengikuti komunitas Ayo Nulis Jogja. Iya. Jadi Itu anggotanya mana saja Bu itu? ini anggotanya guru Kota Jogja. Oh, Iya. komunitas. Dan fokus pada literasi kepenulisan. Oh, iya. Kemudian saya mengikuti komunitas Yuk Menulis. Ini yang difounderi oleh Ibu Fitria Mardiati dari Klaten. Dan lewat komunitas inilah saya bisa dan mengembangkan keterampilan menulis saya. Oh iya, bagus. Jadi komunitas-komunitas yang kini masih aktif diikuti itu juga berkontribusi untuk semakin membuat profesionalisme dalam bekerja ini sebagai guru. Iya, Pak. Bagus sekali. Iya. Nah, program pemerintah dalam hal ini Merdeka Belajar yang terbaru salah satunya adalah menyelenggarakan seleksi guru penggerak. Iya. Nah, Bu Titin juga perso itu dan Bu Titin mengikuti itu seleksi calon guru penggerak. Iya. Kalau boleh saya tahu, mengapa Bu Titin tergerak untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak? Sebelumnya ketika pendidikan guru penggerak itu mulai digaungkan, saya sudah ada ketertarikan, Pak. Tapi memang belum dibuka untuk wilayah Kota Yogyakarta. Memang bertahap. Iya, dan Kota Yogyakarta ini adalah yang angkatan pertama di angkatan 5 ini. Nah, saya ingin mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama karena saya merasa masih sangat kurang, Pak. Jadi sebagai seorang guru yang baik itu harus seperti apa, yang bagaimana, saya masih harus banyak tahu dan banyak belajar. Inginnya semangat untuk merubah, mencari pengalaman baru supaya lebih meningkatkan kinerja profesionalisme sebagai guru, gitu ya. Ya, begitu, Pak. Terima kasih. Di dalam pendidikan guru penggerak tentunya mempelajari banyak modul, banyak tugas juga. Dan di situ pasti juga terdapat tokoh-tokoh pendidikan yang bisa kita jadikan acuan. Nah, di sini saya ingin menanyakan siapakah tokoh pendidikan yang Bu Titin kenal, Bu Titin kagumi, Bu Titin idolakan di Indonesia ini, khususnya di Indonesia. Ya, memang tokoh pendidikan yang ada di Indonesia itu banyak ya, Pak. Ya, kemudian kalau di pendidikan guru penggerak ini difokuskan kepada Ki Hajar Dewantoro. Oh, Ki Hajar Dewantoro. Ya, Hajar Dewantoro. Gitu. Ya, itu punya filosofis tentang pendidikan memang sangat luas. Ki Hajar Dewantoro yang terkenal bahkan sebagai simbol Kemdikbud yang Tutpuri Handayani. Nah, masih ingat Bu Titin yang depannya apa coba? Engar Sosung Tulodo. Iya.
Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani. Ini merupakan trilogi pendidikan KHD. Trilogi pendidikan KHD ya, bagus. Bahkan trilogi pendidikan KHD itu akan selalu menjiwai gerak pendidikan kita di Indonesia. Dan nanti insya Allah kita akan jelmakan di sekolah ini bahwa Engarso Sentulodo, bahwa guru itu di depan harus bisa menjadi teladan. Di tengah bisa memberikan motivasi dan di belakang akan selalu untuk mendampingi anak-anaknya supaya tidak ke jalan yang salah. Terima kasih. Itu memang tokoh pendidikan yang sangat fenomenal. Saya bangga juga sama KHD, pertama karena dia asli Indonesia, pencetus pendidikan. Kita kenal di luar negeri ada yang India, misalnya Rabindranath Tagore, ada juga namanya Maya Montessori. Mereka ahli di bidang pendidikan dan punya filsafat, filosofi sendiri-sendiri. Dan kita juga punya ternyata Ki Dewantara dan tetap berlaku. Nah, oke, kita lanjutkan. Menurut Ki Dewantara itu di sana juga terdapat filosofis dan hakikat. Sejak mana Bu Titin mengetahui tentang hal itu? Filosofi dan hakikat pendidikan menurut Ki Dewantara. Jadi nilai-nilai pendidikan Ki Dewantara itu yang pertama, pendidikan itu pendidikan yang menuntun, Pak. Menuntun. Kemudian yang kedua, pendidikan yang menghamba kepada siswa. Jadi menuntun itu, guru itu harus menyiapkan tuntunan dan arahan kepada siswa. Panduan panduan yang benar. Betul. Dan dengan tidak mengenyampingkan bahwa setiap anak itu memiliki kodrat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam diri anak ada sisi baik, ada sisi buruk. Bagaimana seorang guru dengan tuntunan dan arahan itu mengarahkan anak untuk mengembangkan, menumbuhkan yang baik semakin baik, dan bisa mengendalikan sesuatu yang buruk itu dalam dirinya. Itu sangat luas, sangat. Kalau kita kembali ke istilah menuntun, kita flashback menuntun nggak mungkin jauh. Menurut saya, menuntun nggak mungkin jauh dari yang kita tuntun. Nggak mungkin menuntun jarak jauh. Menuntun harus dekat. Kita harus dekat dengan siswa. Ada lagi yang tadi garis bawah, ada kodrat zaman, kodrat alam. Zaman yang sekarang ini pun adalah kodrat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan zaman, tapi menurut saya harus menyelaraskan dengan zaman. Betul, Pak. Ini bagus sekali filosofisnya seperti itu, bisa kita jadikan acuan bagi kita sebagai pendidik untuk menggulaukan anak-anak kita. Jadi sangat bagus menurut saya, dan Bu Titin sudah mempunyai konsep itu dihayati dan sangat lancar untuk dipahami. Kita lanjutkan lagi. Nah, lalu apakah tujuan atau manfaat yang selama ini Bu Titin peroleh? Tujuan baik jangka pendek, jangka panjang, juga sekaligus manfaat. Karena dalam mengikuti program calon guru penggerak ini, yang nantinya insya Allah menjadi guru penggerak ini, tujuannya sekilas saja sama manfaatnya. Kalau manfaat yang saya rasakan hampir sebulan ini mengikuti diklat calon guru penggerak ini, yang pertama terbuka pikiran dan wawasan, Pak. Karena banyak sekali hal-hal yang dalam kegiatan pembelajaran hubungan guru dan siswa itu saya masih sangat kurang, sehingga ini sedang terus berusaha, terus berproses mengimplementasikan nilai-nilai dari KHD itu, Pak. Ini semangat perubahan. Bagus. Kemudian untuk tujuan
Yang pertama tentu saja saya ingin bisa menjadi guru yang memang benar-benar jadi guru bagi siswa, sehingga bisa mewujudkan siswa yang berkarakter. Oh ya, sip. Nah, itu sekaligus juga sudah menjawab pertanyaan saya bahwa kegiatan yang diikuti itu harus bisa juga bermanfaat bagi pembelajaran di kelas. Jadi sudah dijawab seperti itu, sudah bagus. Lalu berikutnya, bagaimana menerapkan ilmu atau pengalaman baru yang didapat dalam praktek di kelas nanti setelah mendapatkan ilmu itu? Jadi penerapannya yang pertama bertahap. Bertahap. Ya, bertahap. Karena saya juga harus mengikuti alur mulai dari diri saya sendiri. Di alur merdeka itu mulai dari diri sendiri. Sehingga saya harus mengubah diri saya sendiri. Sebelum saya mulai melangkah bersama siswa untuk bersama-sama berubah. Ya baguslah, step by step, langkah demi langkah, nanti bisa berjalan dengan lancar dari diri kita. Kata kuncinya seperti itu. Nah, saya yakin setelah mengikuti program calon guru penggerak ini banyak sekali aktivitas, kegiatan, bahkan tugas, tuntutan kerjaan yang harus disampaikan atau dipenuhi. Nah, bagaimana Bu Titin mengatur banyak agenda itu supaya semua bisa berjalan dengan baik? Ini termasuk tantangan ya Pak. Tantangan bagaimana saya bisa memanage waktu dan bersikap tegas terhadap diri saya sendiri. Komitmen terhadap diri Jadi memang kegiatan ini bersamaan. Jadi CGP, pendidikan guru penggerak, kemudian ketugasan guru di sekolah, kemudian juga peran domestik saya di rumah. Ini kan harus seimbang ya Pak, supaya masing-masing tidak merasa dirugikan. Jadi sebisa mungkin tugas sekolah itu saya selesaikan di sekolah. Kemudian saya juga berusaha ketika di rumah saya urusannya rumah. Tapi ketika tugas sekolah itu ternyata masih harus meminta waktu yang di rumah, maka saya akan komunikasikan supaya setidaknya yang di rumah juga bisa memberi waktu. Intinya manajemen diri yang lebih solid lagi. Begitu. Nah, itu bagus sekali, mungkin bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan dengan itu manajemen diri yang lebih solid, semua kegiatan itu bisa berjalan. Nah, setelah nanti guru penggerak itu dilalui atau program demi program dilalui, baiknya atau haruskah ilmu yang jangan dapat itu diimbaskan, ditularkan kepada teman-teman di sekolah ini? Mestinya kan seperti itu. Saya mengharapkan seperti itu. Nah, nanti namanya saja guru penggerak, nanti supaya bisa menggerakkan teman-teman kita di sini, kita semua supaya lebih lagi menuju paradigma baru pendidikan. Nah, kira-kira kapan saat yang tepat, ancang-ancangnya untuk menjelaskan seperti itu? Untuk ini kegiatan diseminasi mungkin nanti akan mulai ada ketika saya harus berkolaborasi. Akhirnya kan saya harus melibatkan teman-teman untuk bersama-sama bergerak, karena slogan dari pendidikan guru penggerak ini tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi saat ini sedang bergerak dulu Pak. Siap. Memang tahapannya ada tiga itu. Dari diri sendiri, dari hati tergerak, terus bergerak, terus kita melakukan perubahan-perubahan dan menggerakkan. Itu stepnya seperti itu. Nah, bagaimana mengatur keseimbangan antara tugas guru sebagai seorang insan yang dewasa, mestinya tugas guru yang membimbing siswa menuju ke kemandirian,
dengan guru pembelajar. Guru pembelajar maksudnya guru yang menyampaikan ilmu dan konsep, yaitu kepada siswa. Itu mengatur ritme keseimbangan, bahwa kalau kita berdiri di kelas itu kita ada minimal dua unsur insan, sebagai seorang dewasa dan sebagai seorang pembelajar, guru yang memberikan konsep. Kadang kita terfokus pada sebagai seorang guru pembelajar, kadang kita mengabaikan juga sebagai seorang dewasa yang bisa menuntun ini adik-adik kita, generasi kita. Sejauh ini bagaimana mengatur keseimbangan itu? Memang ini masih terus berproses ya Pak, untuk bisa mengatur, bisa menyeimbangkan bagaimana guru sebagai fasilitator. Dan dalam hari ini tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Jadi bagaimana bisa menjadi guru pembelajar tapi juga bisa menjadi seorang tadi yang bisa menuntun perilaku. Ya itu memang proses, kita bersama berproses. Tapi menuju ke filosofi, kembali ke filosofi Ki-Hajar tadi, bahwa mereka punya kodratnya masing-masing dan harus kita fasilitasi sebagai seorang dewasa dan pembelajar. Ya, bagus itu. Nih, kaitan dengan guru penggerak juga, bahwa pemerintah itu kan mencantumkan atau menggerakkan merdeka belajar. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan nasionalisme, menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, obsesi Bu Titin tentang profil pelajar Pancasila demi kemajuan dan jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa? Obsesi itu harapannya setelah kita menerapkan pembelajaran atau menuju ke profil pelajar Pancasila, itu harapan atau obsesi atau angannya itu seperti apa? Jadi obsesi saya dengan penerapan profil pelajar Pancasila ini nantinya itu akan membentuk siswa kita dengan 6 karakter. Religius, kreatif, kemudian kebinekaan, global, mandiri, dan gotong royong. Itu bisa terwujud dan diterapkan. Itu memang menurut saya kita sebagai lini terdepan di dunia pendidikan, kita itu diberi amanah di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menurut saya tiada kata lain bahwa semua warga negara harus kita cerdaskan, apalagi yang menjadi peserta didik kita. Apapun latar belakangnya, apapun background sosialnya, dihubungkan tadi dengan kodrat zaman, tambah satu lagi sebenarnya itu kodrat sosial. Kodrat sosial mereka itu nggak milih, mereka di kondisi apa, tapi mereka juga harus kita cerdaskan. Jadi kita harus menuju ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang alinea 4 yang diamanahkan ke kita itu, bahwa kita fasilitasi anak usia sekolah itu supaya cerdas menurut tingkatan masing-masing, tidak harus sama kecerdasannya. Nah, apakah filosofis dan hakikat yang dilontangkan atau yang digagas oleh Ghadi tadi sampai saat ini itu menurut Bu Titin itu masih relevan gitu? Masih Pak, sangat relevan. Sangat relevan ya. Sepertinya itu kan digagas oleh KHD itu ketika dulu KHD belum mendirikan taman siswa. Belum ya. Iya. Dan sampai saat ini pun dalam sudah zaman yang berteknologi seperti ini masih cocok, masih relevan. Bahkan justru semakin cocok menurut saya, karena Ki-Hajar Dewantara di situ sudah mengadopsi nilai-nilai lokal budaya itu yang tidak boleh diremehkan, tidak silau oleh negara lain.
dia akan selalu membangkitkan nilai-nilai luhur budayanya lewat taman-tamannya yang dibuat itu. Ada taman dewasa, taman madya itu yang dibuat itu, taman indria itu baik sekali. Jadi kita harus bisa paling tidak mewarisi semangatnya, melaksanakan, mengubahnya menurut konsep KD ini di sekolah ini. Nah, menurut Bu Titin, program kita mau membuat program Cerita Pagi Profil Pancasila dengan harapan itu untuk menjembatani komunikasi sosial sekaligus membentuk karakter, menginternalisasi karakter profil pelajar Pancasila. Menurut Bu Titin, program itu baik atau tidak, atau perlu atau tidak untuk sekolah kita? Perlu, Pak. Program ini sempat saya renungkan, dan ini beberapa kali di kelas saya sudah saya cobakan, tetapi bentuknya masih berupa bagaimana saya bisa menjalin komunikasi dengan anak. Ya, jadi ketika guru dekat dengan anak kan akan lebih mudah mengajak anak, menuntun anak itu tadi. Nah, program Cerita Pagi itu akan membuka wawasan anak, kemudian anak akan belajar bagaimana mengungkapkan rasa, kemudian mengungkapkan keinginan, dan mengungkapkan bagaimana solusi suatu pemecahan masalah. Dan teman yang lain akan belajar untuk bisa mendengarkan, kemudian memilah pendapat, kemudian dan akhirnya bisa bersama-sama bisa mengambil kesimpulan. Itu yang titik poinnya adalah anak dilatih untuk mengidentifikasi kegiatan sehari-hari, apakah kegiatan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ataukah di luar itu keseharian yang anak-anak lakukan. Itu bagus sekali. Ya, mudah-mudahan program itu nanti ke depan bisa kita wujudkan bersama di sekolah ini. Terima kasih Bu Titin atas kehadirannya di studio ini, studio Suara Landusari ini. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, kita bisa bertukar pikiran lagi di sini untuk mencerahkan anak-anak kita, teman-teman kita, dan semuanya yang melihat, mendengarkan program ini. Mudah-mudahan bisa juga sedikit kita sumbangsih memberikan wawasan bahwa kita mulai bergerak menuju ke profil pelajar Pancasila sesuai visi misi sekolah kita. Terima kasih dan atas kerennya. Demikian tadi interview saya bersama tamu spesial kita siang ini, Ibu Titin Mulyaningsih, Magister Pendidikan, seorang guru profesional di sekolah ini yang selalu berpartisipasi di setiap kegiatan nasional bahkan internasional untuk meningkatkan kompetensi dirinya sehingga nanti bisa diimbaskan kepada teman-temannya di sekolah ini menjadi sekolah yang lebih menyenangkan lagi, lebih humanis lagi, sehingga sekolah negeri Landusari ini, sekolah dasar negeri Landusari ini menjadi salah satu alternatif atau pilihan masyarakat di sekitar sini atau yang tertarik dengan program-program sekolah ini. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini bersama. Kita ucapkan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.